Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Fajratul Anisa, NIM 1814080031 dari jurusan Tadris IPA Fisika, UIN Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Saya akan membahas tentang laporan penelitian. Yang pertama, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Peneliti harus membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian benar-benar dibuktikan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Jika sebuah penelitian tanpa laporan, maka penelitian itu tidak dapat dipublikasikan dan tentunya penelitian tersebut kurang bermanfaat. Yang kedua, aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti. Yang pertama, kertas. Laporan tugas akhir menggunakan kertas dengan ukuran A4 atau 21 cm dikali 29,7 cm, 80 gram serta warna putih polos. Yang kedua, pengetikan. Margin kiri dan atas masing-masing 4 cm dari tepi kertas, sedangkan margin kanan dan bawah masing-masing 2,5 cm dari tepi kertas. Ketikan berspasi 1,5 atau line spacing, kecuali untuk halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, dan daftar pustaka berspasi tunggal atau line single. Jarak after dan before spacing sama dengan 0. Memakai huruf Times New Roman 12 kecuali judul bab berukuran 14. Dan diketik rapi atau rata kiri kanan atau just TV. Huruf miring digunakan untuk menunjukkan istilah asing, menegaskan istilah tertentu, dan menuliskan judul buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan istilah tertentu dan judul bab atau subbab. Huruf yang dicetak harus berwarna hitam, pekat, dan seragam. Yang ketiga, penomoran halaman. Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu yang pertama, angka Romawi kecil, digunakan untuk bagian awal laporan tugas akhir, mulai dari halaman abstrak sampai daftar lampiran. Penomoran diletakkan di bagian tengah tepi kertas. Yang kedua, angka Latin, digunakan untuk bagian isi dan penutup laporan tugas akhir. Penomoran diletakkan di bagian sudut kanan atas dari tepi kanan kertas. Khusus untuk halaman pertama, setiap bab tidak terdapat nomor halaman. Yang keempat, bagian awal. Yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul terdiri dari 3 lembar dan mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, halaman sampul bahasa Indonesia atau lembaran pertama, terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen biru muda. Sisi bagian samping tercetak identitas tugas akhir beserta penulisannya, serta diberi besi berwarna emas yang pada ujung-ujungnya. Yang kedua, halaman sampul bahasa Indonesia atau lembaran kedua dicetak pada kertas A4. Yang ketiga, halaman sampul bahasa Inggris atau lembaran ketiga dicetak pada kertas A4. Semua huruf pada halaman sampul dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal atau line spacing. Diketik simetris di tengah dan ukuran sesuai dengan contoh pada bagian lampiran. Judul tidak diperkenankan menggunakan singkatan kecuali nama atau istilah, misalnya PT, UD, dan CV, dan tidak disusun dalam kalimat tanya, serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apapun. Yang kedua, halaman pengesahan. Huruf pada halaman pengesahan dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal. Diketik simetris di tengah dan ukuran dengan contoh pada bagian lampiran. Yang ketiga, halaman pernyataan. Halaman pernyataan ditulis dengan spasi tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh pada bagian lampiran. Yang keempat, abstrak. Ketentuan penulisan abstrak. Yang pertama,
Abstrak ialah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari tugas akhir. Maksimum 200 kata dalam satu paragraf, ditulis dengan spasi tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir 2. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman. Di bagian bawah abstrak dituliskan kata kunci. Untuk abstrak dalam bahasa Indonesia, kata kunci diberikan dalam bahasa Indonesia dan begitu juga dalam bahasa Inggris. Yang kelima, kata pengantar. Halaman kata pengantar dan ucapan terima kasih ditulis dengan spasi 1,5. Untuk pihak-pihak yang diberikan ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman. Yang keenam, daftar isi. Halaman daftar isi ditulis dengan spasi 1,5. Khusus untuk judul, tiap bab dicetak tebal dan huruf besar atau kapital. Yang ketujuh, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Halaman daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi 1,5. Yang kelima, bagian isi. Bagian isi memuat uraian atau penjabaran atau analisis yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, dan sebagainya. Yang ketiga, macam-macam format laporan penelitian. Format laporan tugas akhir dibagi dalam 3 bagian, yaitu awal, isi, dan penutup. Bagian awal, susunannya, halaman sampul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian isi, susunannya yaitu laporan tugas akhir penelitian, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Laporan tugas akhir rekayasa sistem, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 dan bab 4. Judul bab disesuaikan dengan rekayasa sistem yang dilakukan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian penutup, susunannya yaitu daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Yang keempat, contoh skripsi beserta linknya. Di sini saya mengambil penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 3 SD Negeri Karangloko 1 pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Link skripsinya dapat dilihat pada link berikut. Dengan format laporannya, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Yang kelima, bagian utama dari contoh laporan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2 landasan teori terdiri dari kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bab 3 terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, persiapan penelitian, rencana tindakan setiap siklus, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengujian instrumen, dan teknik analisa data. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan hasil belajar, dan saran. Yang keenam, bahan penunjang yang perlu ada pada sebuah laporan penelitian yaitu yang pertama kata pengantar, yang kedua
daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Yang ketiga, daftar pustaka, dan yang keempat, lampiran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.